Kamu mau keluar nggak? Ini baik-baik aku ngomong. Aku kemana? Nanti dulu, dengerin saya dulu. Kamu nanti akan keluar lagi. Sebenarnya kamu masuk itu kan apa? Jujur aja nggak apa-apa. Masuk ya? Hmm? Kirim. Dikirim siapa? Untuk apa? Dikirim buat. Ibu keluar dulu, nggak apa-apa. Buat jagain. Biar jangan nikah. Pak Ustadz ketika dia memuntahkan sesuatu itu ilmunya keluar juga ya? Atau bagaimana? Ilmunya sebagian sudah keluar, tapi yang di dalam masih nggak mau. Dia masih ingin ada di dalam. Ini kayaknya dia ingin, kayaknya ada salah satu keluarga yang nanti akan jadi tumbalnya dia. Astagfirullahaladzim. Ya. Kayaknya itu. Itu sistemnya memang begitu ketika kita Sistemnya meminta begitu. sama setan, Iya. syaiton minta sesuatu dari yang Iya. kita cintai ya Pak Ustadz? Iya. Astagfirullah. Bisa kita hindari nggak biar itu nggak terjadi gitu Pak Ustadz? Ya agak lebih serius saja nanti berubahnya Mas Roman, harus lebih serius untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Karena saya melihat Mas Roman belum ikhlasnya belum kuat istilahnya. Jadi nanti diikhlaskan benar, harus berpikiran jangan melalui jin, jangan melalui sabuk, rezeki dari Allah itu harus kuat. Nah, nanti ini lepasnya gampang. Ini kalau saya lepas, Mas Roman yang nanti masuk rumah sakit, saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Roman, saya nasihati, ikhlaskan dalam mencari rezeki karena Allah Ta'ala. Saya kasih waktu hari ini sampai 1 bulan, mudah-mudahan yang di dalam itu bisa keluar. Itu bisa keluar sebenarnya. Cuma kalau saya paksa Mas Roman yang masuk rumah sakit. Ya Allah. Mas Roman sudah tobat belum sama Allah? Jujur nggak apa-apa, udah tobat belum? Belum. Nah kan bener, belum ikhlas. Makanya saya tahu, makanya saya nggak mau ini. Nanti Mas Roman tobat bener sama Allah, serius mohon ampun. Nah itu nanti perkawinan antara Mas Roman dengan si itu, dia akan putus. Paham ya? Kalau sudah putus, keluarnya insya Allah akan gampang. Sebelum keluarga yang jadi korban Mas Roman, ini ada Ya. waktu dari hari ini sampai 30 hari ke depan ya Mas Roman, kata Pak Ustadz tadi ya. Tobat pada Allah Mas Roman. Saya belum melihat dari tadi, makanya saya nggak mau ngambil agak kenceng. Biar Mas Roman nggak sakit, hanya itu aja. Paham maksud saya ya? Paham. Ya. Pak Ustadz makasih. Mas Roman semoga nasihat dari beliau dijalankan ya. Ini mikrofonnya boleh dibawa. Sampaikan makasih ke Pak Ustadz. Ya. Pamitan. Ya. Dibantu teman-teman keluar ya. Ya. Om, boleh. Aziz. Makasih Mas Roman. Ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya tampaknya memang kita jangan pernah sekalipun walaupun hanya berniat saja untuk menjalin hubungan dengan syaiton ya. Karena kita memang yang terakhir tapi yang awal menjadi korban adalah orang-orang yang kita cintai. Kembali bersama Ustadz Danu, Cika Jessica dan saya Robi Purba dalam Rahasia Batin. Dan langsung saja kita menuju ke narasumber selanjutnya. Pergi ke 7 dukun demi sebuah kesembuhan dan mengeluarkan mahar yang tidak sedikit. Malah membuatnya semakin parah. Kita bertemu yuk dengan narasumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usianya berapa? 21 tahun. 21? Iya. 21 tahun. Iya. Suka Blackpink nggak? Hei. Gak suka. Kayaknya dia sukanya black magic deh. Soalnya kedukun sampai 7 kali. Nah itu dia. Makanya ceritain sama Pak Ustadz, 21 tahun bukan ke mall malah ke dukun. Ada sakit apa, ceritanya bagaimana? Jadi Silakan. awalnya 2017 ya Pak Ustadz. Waktu itu saya sering sakit. Sakit medis biasa ya Mas Apa Robi. medisnya itu? Tipes. Tipes. Sebulan 2 kali diinfus. Teman waktu itu Umur berapa tipesnya? 19. Teman waktu itu ya udah kamu langsung aja ruqyah gitu. Aku bisa ngerasain kalau badan kamu tuh ada yang beda. Akhirnya ruqyah 5 kali. Dari situ mulai intens saya merasa
di tempat kerja kesurupan, di kampus kesurupan, bahkan ekstrim gitu. Seperti apa ekstrimnya? Teriak kenceng juga benar-benar dengan gerakan yang ekstra banget gitu. Pengobatan pertama, ruqyah, orang tua udah kasihan gitu. Akhirnya ke pengobatan kedua, dia minta mahar 3.500.000. Dia bilang katanya bisa diberesin. Kalau ruqyah mungkin waktu itu saya sempat dipijit-pijit ya, sampai biru-biru badan, kepala. Nah udah gitu, kalau di situ enggak, dari jarak jauh gitu. Setelah itu, setelah dari pengobatan itu kasihlah uang 3.500.000. Pada akhirnya dia bilang sembuh. Tapi kumat lagi, kesurupan lagi. Setelah berapa lama? Setelah 3 bulan kemudian. Jadi agak pernah sembuh lah ya. Iya. Dalam 3 bulan pernah sembuh, nggak kambuh. Tapi kambuh lagi ternyata. Betul, kambuh lagi. Jadi kambuhnya saya ketika saya lagi di mobil, lagi mau makan gitu sama temen cowok, kesurupan gitu. Makannya nggak jadi, kesurupan Enak lagi. banget pasti ya. Betul. Dari 7, taruhlah 7 orang yang Ya, kamu 7 kunjungi. orang yang pengobatan. Ada yang menganalisa mungkin ini kamu katanya gitu misalkan, kayaknya kamu diiniin sama temen kamu atau ada yang nyampein begitu? Ada, jadi semuanya mayoritas bilang katanya ini sakit kiriman. Aduh saya udah mulai lemes. Sakit kiriman yang membuat badan saya itu terikat dengan ini kenapa ya? Langsung aja Pak Ada Ustadz, energi kita yang doain aja. ini emang Biarin ini kiriman gitu Pak Ustadz apa Hah? gimana? Iya, Kiriman Mas apa Robi. Mic-nya yang megang Mas Robi. Mic-nya Mas Robi yang pegang. ini kiriman atau gimana ya Pak Ustadz? Jadi ada saya itu, jadi si jin ini pernah berkomunikasi bahwa dia tuh dikirim dari 2015. 2015 dikirim dengan mahar, jadi si jin ini dinikahin sama saya. Saya juga ngerasa hidup saya tuh jadi ya banyak rintangan gitu setelah di ruqyah itu banyak banget Oh, cobaan. Dalam hal kesurupan itu sangat mengganggu si aktivitas. Konon juga. katanya siapa yang ngirim? Katanya siapa? Mantan pacar katanya. Aduh. Aduh. Coba Mas Robi ngerayu kayak kemarin coba. Saya ngerayu dia, Ah, terus lihat reaksinya. iya kayak kemarin. Oh, Ayo abang. Bapak kamu ya. siapa namanya? Belum gue rayu udah masuk. Iya, ini mamanya ya. Ketika ada laki-laki pengen deketin, Nggak boleh! Oh gitu. Jahat. Nggak Ini usah ibumu, dipegangin, ini nggak usah ibumu dipegangin, Bu, istighfar. nggak usah dipegangin. Nggak usah dipegang, Bu. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipegang. Mama sini aja kena sikut lagi. Duduk aja. Ibu ini udah lama begini terus emang ya? Saya itu jahatin kamu apa, Wong? Pacaran aja belum. Ngelamar aja belum. Kok jahatin gimana? Kenapa kamu bilang aku jahat? Ya kamu mau pisahin aku. Jangan nangis, aku tuh paling nggak suka kalau lihat wanita nangis. Udah, kamu mau keluar nggak? Aku tahu kalau kamu kekunci, ya. Susah, udah ditempelin. Sebentar gini. Kamu mau keluar nggak? Ini baik-baik aku ngomong. Aku kemana? Nanti dulu, dengerin saya dulu. Kamu nanti akan keluar lagi. Sebenarnya kamu masuk itu kan apa? Jujur aja nggak apa-apa. Masuk ya? Kirim. Dikirim siapa? Untuk apa? Dikirim buat. Ibu keluar tuh, nggak apa-apa. Buat jagain. Biar jangan nikah. Kok jahat? Nggak boleh nikah dia. Sini lo, duduk sini, depan sini lo. Sini. Ya, sini. Sini. Enggak apa-apa.
dengerin dulu, dengerin. Jagain Dengerin dulu. Aku nggak ngapa-ngapain, dengerin. Lihat saya. Hei, nggak diapa-apain. Kamu kan pengen dikeluarin, mau dikeluarin nggak? Kamu akan saya keluarkan, oke? Oke, Sekar. Dengerin doa saya ya. Sekar kalau mau muntah, Sekar, muntah aja ya. dengerin doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim